بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk Jumadal Tsaniyah 1443 Hijriah. Kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman. Halaman 537 surah Al-Waqiah ayat 77 sampai Al-Hadid ayat 3 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa kita baca dengan dua bacaan. Yang pertama pada surah Al-Waqiah ayat 77. La Qur'anun la Qur'anun sebagaimana biasanya. Kemudian pada ayat 89 farauhun, ra-nya boleh didhammah, faruhun. Kemudian lahwa, seperti biasanya haknya boleh disukun, lahwa. Dan seperti terulang 3 kali pada surah Al-Hadid, wahwa wahwa. Ini 3 kali pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Waqiah ayat 77, setelah Allah bersumpah pada ayat sebelumnya, Allah mengatakan fala uqsimu bimauqi'in nujum. Aku bersumpah dengan posisi bintang-bintang. Kemudian Allah menyampaikan isi sumpahnya. Innahu, sesungguhnya dia, laqur'anun, sungguh bacaan, karimun, yang mulia. Fi kitabin, di dalam satu kitab, maknunin, yang tersimpan atau terjaga. La yamassuhu, yang tidak menyentuh kitab tersebut, illa kecuali al-mutahharun, orang-orang yang disucikan.
tanzilun diturunkan, mir Rabbi dari Rabb, dari pemelihara al-alamin seluruh alam. Inilah isi sumpah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumpah yang disebut oleh Allah sumpah yang besar. Pada ayat sebelumnya Allah mengatakan wa innahu laqasamun azim, law ta'lamuna azim. Sungguh ini adalah satu sumpah yang besar. Kenapa disebut sumpah besar? Karena ini bicara masalah besar, yaitu masalah Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an merupakan mukjizat paling besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi yang dikirim oleh Allah. Ada 124.000 nabi, semuanya dikasih mukjizat oleh Allah. Mukjizat paling besar adalah Al-Qur'an. Maka Allah katakan sesungguhnya dia adalah Qur'anun Karim, satu bacaan yang mulia. Dalam ayat yang lain Allah menyebutnya sebagai kitabun aziz, satu kitab yang agung atau yang gagah. Kenapa disebut mulia atau disebut aziz? Allah katakan la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Karena tidak mungkin datang kepada Al-Qur'an sesuatu yang batil, baik dari depan maupun dari belakangnya. Jadi Al-Qur'an dijaga oleh Allah, tidak mungkin kemasukan sesuatu yang batil. Maka sampai hari ini Qur'an diubah tidak bisa. Coba kita lihat Taurat Injil sudah berubah total. Taurat di Indonesia berbeda dengan Taurat yang ada di luar negeri. Injil juga begitu. Nah, sudah diubah-ubah oleh manusia. Tapi Quran ini la ya'tihil batil. Tidak mungkin kebatilan akan masuk ke dalam Quran baik dari depan maupun belakang. Kenapa? Karena tanzilum min hakimin hamid. Karena diturunkan dari zat yang maha bijaksana, yang maha terpuji. Allah mengatakan Al-Quran itu fi kitabim maknun. Pada satu kitab yang terjaga, tersimpan. Yaitu sumbernya Al-Quran dari sana. Dari Lauhul Mahfudz. Yang Lauhul Mahfudz ini terjaga. Tidak mungkin setan bisa menjamahnya. Makanya Allah mengatakan la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak menyentuhnya selain orang-orang yang disucikan. Ya, ditaruh di bawah aja. Di bawah aja ini. Jazakumullah khairan. Al-mutahharun ini berarti siapa? Ini adalah para malaikat. Karena Lauhul Mahfudz tidak akan diserahkan kepada selain malaikat. Lauhul Mahfudz, manusia tidak ada yang menyentuhnya. Setan apalagi tidak ada yang menyentuhnya. Nah, maka di sini la yamassuhu, ini kembalinya kepada kitabim maknun. Kitab yang ada di langit, Lauhul Mahfudz. Yang menyentuhnya siapa? Orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Mereka siapa? Mutahharun. Orang-orang yang disucikan, yaitu para malaikat. Malaikat disebut yang disucikan. Karena mereka tidak pernah berbuat maksiat sama sekali. Adapun kita manusia selalu maksiat al-laila wan nahar, siang maupun malam. Allah menyebutkan para malaikat dengan sebutan yang sangat indah pada surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang malaikat tidak seperti manusia, tidak punya syahwat sehingga enggak bermaksiat. Kalau manusia ini bersyahwat sehingga bisa maksiat. Tapi saya jujur, kata-kata la yamassuhu ilal mutahharun ini diperselisihkan oleh ahli tafsir. Kenapa diperselisihkan? Karena kata-kata hu tidak menyentuhnya, nya ini kembali kemana? Kembali kepada kitabum maknun atau kembali kepada innahu laqur'anun karim. Kalau kembali kepada kitabim maknun berarti tadi mutahharun adalah malaikat. Tapi kalau kembali kepada innahu laqur'anun karim, maka ini yang dimaksud adalah mushaf Al-Qur'an. Mushaf Al-Qur'an itu la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang sudah suci dari hadas. Maka dalam mazhab Syafi'i orang yang batal hadas kentut tidak boleh sentuh Quran. Baca Quran boleh enggak? Boleh, tapi jangan sentuh. Lah terus gimana? Ya pakai stick atau apalah. Kalau mau membuka itu jangan pakai tangan kita karena berarti kita menyentuh, tidak boleh. Dan pendapat tersebut
dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Jangan menyentuh Al-Qur'an, maksudnya menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Hadis riwayat Tabarani, kata Syekh Albani sahih. Tapi hadis ini ada dua catatan. Catatan pertama, kesahihan hadis ini tidak disepakati oleh para ulama. Guru kami, Syekh Mustafa Al-Adawi, ahli hadis dari Mesir, beliau mengatakan, alladzi ajnah ilaih tad'ifuh. Sekarang saya cenderung, kata beliau, bahwa hadis ini tidak sahih. Memang diperselisihkan oleh para ulama apakah sahih ataukah dhaif. Nah, ini catatan pertama. Maka hadis ini tidak begitu kuat dijadikan dalil untuk melarang orang menyentuh mushaf Quran ketika dia sudah batal. Catatan yang kedua, kata-kata tahir, suci, ini tidak jelas apa maksudnya suci. Bisa banyak kemungkinan. Suci dari hadas kecil, bisa. Suci dari hadas besar, bisa. Suci dari najis kesyirikan, bisa juga. Dan terjemah yang ketiga ini, yaitu suci dari najis kesyirikan, ini terjemah yang sangat kuat. Artinya, yang tidak boleh menyentuh mushaf Quran, itu orang kafir. Adapun orang muslim, meskipun dia hadas besar maupun hadas kecil, boleh sentuh apa? Mushaf Quran. Ini pendapat yang kuat. Meskipun saya jujur, ini pendapat menyelisih mayoritas ulama. Mayoritas ulama berpendapat, orang junub, orang haid tidak boleh sentuh mushaf Quran. Tapi pendapat sebagian kecil ulama boleh. Adapun hadis ini, tahir, yang boleh nyentuh Quran hanya yang suci, ini maksudnya suci dari najis syirik. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusafar, naha yusafar bil Quran. Nabi melarang mushaf Al-Quran dibawa safar ila ardil adu, ke negara musuh, yaitu negara orang-orang kafir. Hadis muttafaqun alaih. Kenapa tidak boleh kita bawa mushaf Quran ke negara musuh? Khawatir nanti disentuh oleh musuh, kemudian dilecehkan oleh mereka, karena mereka tidak suka terhadap Al-Quran ini. Nah, maka hadis ini menguatkan makna bahwasanya tahir yang dimaksud ini adalah orang suci dari najis kesyirikan. Itulah yang boleh menyentuh Quran, yaitu orang muslim. Baik, kembali ke sini Allah mengatakan tanzilum mir rabbil alamin. Quran diturunkan oleh Allah. Artinya tidak ada keraguan bahwasanya Quran diturunkan oleh Allah. Dan ini sudah diakui oleh orang-orang Arab sendiri. Mereka ahli syair mereka, sehingga paham bagaimana syair, bagaimana bukan syair. Ketika mendengar Quran, mereka mengatakan, ini bukan perkataan syair ini. Saya sudah hafal, syair itu saya sudah menguasai. Syair tidak begini. Ini orang-orang Arab yang jujur ya. Meskipun mereka kafir, tapi ketika jujur mengakui, ini bukan syair. Makanya Allah bertanya, afa bihadzal hadithi, maka apakah dengan ucapan ini, yaitu Al-Quran, antum kalian mudhinun, mendustakan, wa taj'aluna, dan kalian menjadikan, rizqakum, syukur kalian, annakum, bahwasanya kalian itu, tukadzibun, mendustakan. Jadi Allah bertanya kepada orang-orang kafir, orang-orang Arab yang mereka paham Quran itu bukan syair, bukan perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah pantas kalian itu mendustakan Quran padahal kalian sebenarnya meyakini keindahan Quran? Walid bin Mughirah saja setelah mendengar Quran, dia mengatakan, inna fihi lahalawah. Ini sungguh indah Quran ini, manis Quran ini. Wa alaihi latolawah. Sungguh mantap, sungguh jos, sungguh bagus ini Quran, dipuji-puji oleh Walid bin Mughirah. Sampai-sampai Abu Jahal khawatir kalau Walid ini masuk Islam. Akhirnya ketika Walid masuk rumahnya dibuntuti oleh Abu Jahal, ditanya, loh kamu itu ngomong apa tadi? Kamu ini bahaya, kalau kamu memuji Quran, kamu masuk Islam, semua orang Mekah ini masuk Islam nanti. Bahaya, kamu jangan ikuti Muhammad. Nah, maka akhirnya Walid bin Mughirah mikir, kira-kira enaknya gimana bahas Quran ini. Akhirnya dia menuduh bahwasanya Quran adalah sihir. Karena terbukti setelah orang mengikuti Quran seperti tersihir. Menjauhi istrinya, menjauhi bapaknya, menjauhi ibunya, yang kafir maksudnya. Seolah-olah sudah putus hubungan keluarga. Nah, seolah-olah seperti tersihir. Nah, itu Walid bin Mughirah. Mati kafir padahal mengetahui Quran adalah
kalam Allah Subhanahu wa taala. Walid bin Mughirah itu siapa? Itu tokoh kafir, mati kafir, anaknya tokoh muslim, Khalid bin Walid. Sering dengar ya? Khalid bin Walid. Walid itu adalah Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Tapi mati kafir, naudzubillah. Nah, maka di sini Allah katakan, kalian menjadikan syukur kalian terhadap Quran, kalian mendustakan. Artinya tidak pantas Quran disikapi dengan mendustakan. Mestinya Quran diturunkan kepada mereka, mereka bangga, bersyukur, mengikuti. Jadi rizqakum di sini, rizki di sini, ini jangan diartikan rizki ya. Rizki di sini artinya apa? Syukur. Bahkan Ibnu Abbas kalau membaca ayat ini, وَتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Beliau membacanya bukan rizqakum, tapi syukrakum. Tapi karena ini meskipun sahih sanadnya dari Ibnu Abbas, tapi karena tulisannya berbeda dengan mushaf Quran, ini bukan qiraah mutawatirah. Sehingga tidak boleh kita membacanya seperti itu. Untuk tafsir nggak apa-apa. Rizqakum maksudnya apa? Syukrakum. Kalian menjadikan syukur kalian terhadap diturunnya Quran. Yaitu syukurnya apa? Mendustakan Quran. Nah ini bukan syukur seperti ini. Ini namanya mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Quran itu sebenarnya kemuliaan untuk mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Surah Az-Zukhruf ayat 44. Sungguh Quran itu adalah kemuliaan untuk kamu wahai Nabi Muhammad dan juga untuk kaummu orang-orang Quraisy. Wa sawfa tus'alun. Kalian nanti akan ditanya bagaimana syukur kalian terhadap Al-Quran. Karena dia adalah kemuliaan untuk kalian. Jadi sebenarnya Allah muliakan orang-orang Arab, orang-orang Quraisy dengan Quran. Coba kalau kita orang Jawa ini yang dituruni Quran, kan kita bangga. Nabi Muhammad dari Jawa, anggaplah. Walah, bangganya bukan main kita. Pasti kita akan apa? Merasa bangga. Nah, mereka malah tidak begitu, malah mendustakan Nabi Muhammad SAW. Maka Allah bertanya, Falaula, maka kenapakah tidak? Idza apabila balagot telah sampai, yaitu nyawa. Al-hulqum, pada kerongkongan. Wa antum, sementara kalian. Hina idzin, pada waktu itu. Tangdurun, melihat. Yaitu melihat kepada orang yang sakaratul maut ini. Wa nahnu, sedangkan kami Allah. Aqrabu, lebih dekat. Ilaihi, kepada orang tersebut. Orang yang sakaratul maut tadi. Minkum, daripada kalian. Walakin, akan tetapi kalian. La tubsirun, kalian tidak melihat. Falaula, maka kenapakah tidak? In kuntum, jika adalah kalian itu. Ghaira madinin, tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapakah tidak tarji'unaha? Kalian mengembalikan nyawa tadi, mengembalikan nyawa ke jasad. In kuntum, jika adalah kalian itu shadiqin, orang-orang yang benar. Inti dari ayat-ayat yang kita baca ini adalah orang-orang kafir itu kan mendustakan Quran. Yang Quran itu intinya membahas adanya kehidupan setelah kematian. Jadi orang-orang disuruh percaya, besok itu ada kehidupan lagi. Sehingga dunia ini hanya sementara, ladang untuk beramal, akhirat itu ladang untuk pembalasan. Nah, maka sebelum kita masuk alam pembalasan, hendaklah amalnya disiapkan. Itu inti Quran. Nah, maka ketika orang-orang kafir Quraisy itu mendustakan kebangkitan setelah kematian, Allah bertanya, ya, ketika nyawa sudah sampai ke kerongkongan, kalian melihat di depan mata orang yang nyaris mati tadi. Kami lebih dekat kepada si mayit itu daripada kalian. Tapi kalian tidak bisa melihat. Nah, coba kalau kalian betul-betul ucapan kalian benar. Bahwasanya tidak ada kehidupan lagi setelah kematian. Berarti Allah tidak berkuasa. Berarti yang berkuasa itu kalian. Kalau benar seperti itu. Silahkan kembalikan nyawa orang yang mau kami cabut nyawanya nih. Kembalikan ke tubuhnya. Bisa nggak? Ternyata kita tidak bisa mengembalikan nyawa orang yang mati. Berarti Allah itu yang maha kuasa. Manusia tidak kuasa apa-apa. Allah mampu mengambil nyawa seseorang. Kalau sudah diambil, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa melihat di depan mata kepala kita. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal nyawa ketika dicabut oleh Allah,
itu nyawanya bisa terlihat oleh si mayit. Tapi kita yang di sekitar mayit tidak bisa melihatnya. Berarti ini kelemahan kita. Andaikan kita bisa melihat nyawa seperti si mayit melihat nyawa. Bentuknya kayak apa misalnya? Apakah kita bisa mengembalikan, narik lagi, dimasukkan lagi? Sama juga nggak bisa. Berarti kelemahan kita dua di sini. Melihat nyawa saja tidak mampu, padahal kita punya mata. Sementara si mayit bisa melihatnya, kita tidak bisa melihatnya. Yang kedua, kita tidak mampu mengembalikan nyawa itu ke dalam tubuh yang ditinggalkan nyawa tadi. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa dalilnya si mayit bisa melihat nyawa yang keluar dari tubuhnya? Dalilnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Inna ruh, sesungguhnya nyawa, idza qubida, kalau dicabut oleh malaikat maut, tabi'ahul basar, diikuti oleh mata. Hadis riwayat Muslim. Makanya orang mati matanya melorot ke atas. Itu karena melihat nyawanya melayang atau dicabut oleh malaikat. Ini sesuai sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ringkasnya, kalian manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Allah Maha Mampu sehingga kita harus percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan tidak hanya cukup percaya saja, tapi ya disiapkan. Percaya nggak ada akhirat? Percaya. Ada surga? Percaya. Nah, kenapa kok tidak sholat ke masjid? Berarti itu nggak percaya. Itu percaya hanya dalam mulut saja. Tapi dalam tingkahnya tidak percaya. Tidak boleh seperti itu kita. Pada ayat 85 Allah mengatakan wa nahnu aqrab ilaih. Kami lebih dekat kepada orang yang sakaratul maut. Yang dimaksud kami di sini adalah malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah langsung turun dengan jasadnya mendekati si mayit tadi, bukan ya, tapi malaikat-malaikat yang mendekati si mayit tadi untuk dicabut nyawanya. Dalilnya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tawaffathu rusuluna. Surah Al-An'am ayat 61. Hatta idza jaa ahadakumul maut. Ketika sudah datang kepada masing-masing kalian kematian, tawaffathu rusuluna. Mewafatkan dia rasul-rasul kami, utusan-utusan kami. Wahum la yufarritun, dan mereka tidak akan memberikan tafrid atau kendor ya. Jadi tidak akan Tidak akan ditunda kalau sudah datang ajalnya. Nah, maka yang dimaksud nahnu di sini adalah malaikatuhu, malaikat-malaikat Allah yaitu malaikat maut. Yang dimaksud in kuntum ghairu madinin ayat 86, jika kalian tidak dibalas, maksudnya jika kalian tidak percaya bahwa kalian akan dibalas oleh Allah di akhirat. Jadi mereka enggak percaya adanya kebangkitan setelah kematian. Nah, maka Allah tanya, kalau kalian tidak percaya ada kebangkitan setelah kematian, kemudian dibalas amalan-amalan, kalau tidak percaya begitu, maka buktikan dengan tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalian kembalikan nyawa ke tempatnya semula. Tapi ternyata tantangan ini sampai hari ini tidak terjawab. Memang tidak mungkin manusia mengembalikan nyawa yang sudah dicabut malaikat disuruh balik lagi, nggak bisa. Kemudian Allah membicarakan nasib orang yang sudah mati. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, fa'amma, maka adapun. Ingkana, jika adalah dia yang mati tadi. Minal muqarrabin, dari kalangan orang-orang yang didekatkan. Yaitu dekat kepada Allah. Faruhun, maka rahmat Allah. Warayhanun, dan rizki yang baik. Wajannatu na'im, dan jannah yang penuh kenikmatan. Ini kondisi pertama. Orang-orang yang sangat dekat kepada Allah. Kenapa dekat? Karena amal solehnya yang banyak. Kenapa dekat? Karena ahli ibadah, ahli zikir, ahli taat. Nah, karena itu bagaimana usaha kita supaya termasuk muqarrabin? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan salah satu caranya. Beliau katakan, alaikum biqiyamil lail, selalulah qiyamul lail, salat tahajud. Salat tahajud ini tanda-tanda orang dekat kepada Allah. Fa innahu da'bus shalihin qablakum. Karena dia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatun ilallah, mendekatkan kepada Allah. Berarti semakin bagus tahajud kita, semakin dekat kepada Allah. Semakin banyak tahajud kita, semakin dekat kepada Allah.
wa manhatun 'anil itsm, dan bisa mengerem dari dosa-dosa, wa takfirun lisayyi'at, dan juga menghapuskan dosa-dosa, wa matradatul lidda' 'anil jasad, juga mengusir penyakit dari tubuh. Hadis riwayat Tirmizi disahihkan oleh Hakim. Nah, karena itu minimal usaha ini kita lakukan supaya kita termasuk muqarrabin. Jangan bolos dari sholat tahajud. Bahkan salah satu nasihat dari para kiai, kalau kita bangun ngelilir, maka sempatkan untuk kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak sempatkan untuk zikir, maka bisa kemungkinan kita nanti tidur lagi ternyata bangunnya sudah adzan subuh. Tapi kalau sudah kita sempatkan zikir, nah kita tidak sholat tahajud, tapi sudah mending kita sudah zikir kepada Allah pada saat kita ngelilir tersebut. Maka bangun jam 12 malam kita lihat, wah masih malam. Nah jangan langsung bobo. Angkat tangan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai doa, tidur lagi silahkan. Kadang-kadang tengah malam kita pengen pipis. Jangan pipis tok. Pipis kalau bisa, wudu, sholat 2 rakaat. Tidur lagi silahkan. Malas sholat 2 rakaat karena masih ngantuk sekali. Ya sudah, yang penting angkat tangan doa. Doanya apa? Enggak usah bingung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sudah sapu jagat sudah. Nah, maka doa enggak usah bingung. Doa itu sudah apa? Ringkas padat. Doa sapu jagat. Nah, orang yang muqarrabin itu kalau mati maka dia mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan raihan. Itu tafsiran yang saya pilih. Raihan itu adalah rizki yang bagus, rizkun hasan. Ada juga tafsir yang lain. Karena raihan itu arti asalnya sesuatu yang baunya wangi. Tumbuh-tumbuhan yang baunya wangi. Ya, kemangi dan sebagainya. Nah, itu disebut raihan dalam bahasa Arab. Nah, maka kalau menurut tafsiran yang kedua ini, maka orang yang mati ini, karena dia muqarrabin, dia mendapatkan bau wangi yang sangat dahsyat. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mati senang, mendapatkan bau yang wangi. Kemudian Allah mengatakan wa amma, dan adapun ingkana, jika adalah dia yang mati itu min ashabil yamin, dari penghuni-penghuni kanan, fasalamul laka, maka keselamatan untuk kamu, min ashabil yamin, termasuk dari ashabul yamin. Sudah kita bahas dulu bahwa ashabul yamin ini adalah ahli jannah tapi tingkatannya di bawah muqarrabin. Muqarrabin adalah tingkatan tinggi. Ashabul yamin tingkatan di bawahnya. Disebut sebagai abror, orang-orang yang baik. Disebut ashabul yamin, orang yang kanan. Kenapa? Karena mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan. Kemudian digiring ke arah kanan, masuk ke surga. Yang digiring ke arah kiri, masuk neraka, disebut ashabus shimal. Maka kalau kita tidak termasuk muqarrabin, minimal kita termasuk ashabul yamin. Allahumma amin. Fasalamul laka, selamat untuk kamu. Maksudnya selamat dari siksa Allah. Ini perkataan malaikat menyambut ashabul yamin. Ketika dia mati disambut, salamul laka. Engkau termasuk ashabul yamin. Ya, tenang, enggak usah takut. Maka ayat ini mirip dengan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, apa ayatnya itu tentang sambutan malaikat ketika orang mati itu. Baik, kita lanjutkan. Wa amma, dan adapun ingkana, jika adalah dia minal mukadzibin, termasuk orang-orang yang mendustakan, ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Fanuzulun, maka hidangan, min hamim, dari air yang panas. Wa tasliyatu, dan dimasukkan jahim, ke dalam neraka jahim. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Jadi di neraka hidangannya ada. Jangan dikira tidak ada hidangan. Manusia perlu makan. Allah tahu manusia perlu makan. Maka di neraka pun disiapkan hidangan. Tapi hidangannya apa? Hidangannya sesuatu yang tidak menyebabkan orang laparnya hilang. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan,
tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Diberi minum dari mata air yang sangat panas. Tidak ada bagi mereka makanan kecuali dari dhari'. Yang dhari' itu tidak menggemukkan, demikian juga tidak bisa melenyapkan dari lapar. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka makanan dalam neraka itu mirip dengan rokok. Rokok itu la yusmin, tidak bisa membuat gemuk. Ada orang gemuk dengan sebab rokok? Enggak ada, malah tambah krempeng kurus. Wala yughni min ju', tidak bisa melenyapkan lapar. Ada orang lapar dengan makan dengan rokok kemudian langsung kenyang? Enggak ada. Kalau dia nekat tidak makan, lama-lama gemetar tubuhnya. Nah, maka mirip dengan rokok ini. Karena itu, ini salah satu keburukan rokok, yaitu menyerupai makanan di neraka. Nah, maka sebisa mungkin kita tidak merokok. Meskipun saya jujur, para ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Nah, baik, kembali ke sini. Allah menyebutkan tentang hamim, air panas. Air panas ini dihidangkan untuk apa? Nah, mari kita lihat pada ayat yang lain. Air panas dihidangkan untuk apa? Yusharu bihi ma fi butunihim. Pada surah Al-Hajj ayat 20. Yusabbu min fawqi ru'usihim. Dituangkan di atas kepala mereka al-hamim, air panas. Jadi ahli neraka, di dalam neraka disiapi air panas. Dituangkan di atas kepala. Bisa kita bayangkan, kita masak air sampai mendidih, habis itu kita mandi langsung dengan air tersebut. Yusharu bihi, dibrodolkan dengan sebab air panas tadi, ma fi butunihim, semua yang ada dalam perut mereka. Usus-ususnya brodol semuanya, Pak. Dituangkan di atas kepala, tapi yang brodol tidak hanya bagian luar, tidak hanya kulit saja. Bagian dalam, usus-ususnya semuanya brodol keluar. Wal julud, demikian juga kulit-kulitnya brodol. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Wa tasliyat jahim, dimasukkan ke dalam neraka jahim. Apa itu jahim? Jahim itu nama lain dari jahannam. Namanya banyak. Disebut jahannam, disebut jahim, disebut sakor, disebut hutamah, disebut hawiyah. Itu sebenarnya sama, yaitu neraka. Lah kenapa namanya banyak? Orang Arab kalau membesarkan suatu masalah, dikasih nama yang banyak. Nah, maka karena neraka ini harus dibesarkan, maka dikasih nama yang banyak. Masing-masing ada artinya. Jahannam artinya sangat dalam. Maka saking dalamnya disebut jahannam. Jahim artinya apa? Jahama yajhamu, itu artinya menyalakan api. Berarti jahim dinyalakan. Artinya neraka ini enggak pernah padam. Maka ini sebagaimana kalam Allah dalam ayat yang lain, kullama khabat zidnahum sa'ira. Surah Al-Isra ayat 97. Setiap kali neraka itu khabat, melemah apinya, zidnahum sa'ira, kami akan tambahkan kepada mereka nyalaan. Ini enggak pernah padam sama sekali. Ini kondisi neraka. Maka disebut jahim, dinyalakan terus, tidak pernah padam. Nah, setelah Allah membicarakan 3 masalah ini, yaitu kemungkinan orang mati itu muqarrabin, ashabul yamin, dan kemudian mukadzibin ad-dhalin, maka Allah menegaskan, inna hadza, sesungguhnya ini lahwa, sungguh dia adalah haqqul yaqin. Haqqul yakin, ya, keyakinan yang hak, kebenaran yang yakin. Ada istilah 3, ya. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ini yang paling dahsyat itu adalah hakul yakin. Paling rendah ilmul yakin. Di atasnya ainul yakin. Di atasnya lagi hakul yakin. Contohnya kayak apa? Contohnya, panjenengan yang belum pernah umroh atau haji, mengetahui di Mekah ada Ka'bah. Itu namanya ilmul yakin. Tahu, yakin di sana ada Ka'bah, yakin. Padahal belum pernah ke sana, belum, tapi yakin saya. Nah, itu ilmu yakin. Kenapa kok bisa yakin padahal belum pernah ke sana? Ya karena banyak orang yang sudah pernah ke sana. Sehingga karena beritanya banyak, mutawatir, menyebabkan munculnya ilmu yakin. Lah nanti ketika antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan haji atau umrah, mudah-mudahan semua kita dapat haji mabrur dan umrah mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka begitu antum masuk ke Masjidil Haram,
mata melihat Ka'bah, itu disebut apa? Ainul yakin. Matanya yakin karena udah melihat. Nah, begitu Anda semakin dekat, kemudian mendekati sudut Hajar Aswad, menyentuh Hajar Aswad atau mencium Hajar Aswad, memulai tawaf, berarti sudah menyentuh tubuhnya Ka'bah, nah, maka di saat itu disebut sebagai haqqul yakin. Tahu ilmu yakin, melihat ainul yakin, menyentuh haqqul yakin. Nah, Allah katakan di sini, inna hadza lahu haqqul yakin. Ini yang saya ceritakan ini, orang mati habis itu dibangkitkan, kemudian ada 3 kemungkinan, ini adalah haqqul yakin. Meskipun kita belum pernah mengalami, tapi Allah katakan haqqul yakin. Karena segala sesuatu yang datang dari Allah itu pasti hak. Maka tidak perlu kita melihat dulu, itu sudah haqqul yakin. Allah mengatakan fasabbih, maka maha sucikanlah bismi rabbika, nama Rabbmu al-azim, yang maha agung. Nah, setelah turun ayat ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita ketika ruku membaca Subhana Rabbiyal Azim. Sebagaimana diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, tatkala turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum, letakkanlah itu dalam ruku'. Ketika turun sabbihisma rabbikal a'la, Nabi katakan ij'aluha fi sujudikum, letakkan pada sujud kalian. Maka ketika sujud kita mengatakan subhana rabbiyal a'la. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, surat ini ditutup dengan perintah tasbih. Makanya wajar kalau Imam Bukhari menutup kitabnya, kitab Sahihul Bukhari, dengan hadis tentang tasbih. Demikian juga dalam kitab Bulughul Maram ditutup dengan hadis tentang tasbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada 2 kalimat yang sangat ringan diucapkan lidah. Thaqilatani fil mizan, tapi sangat berat dalam timbangan amal kita. Habibatani ilar rahman, sangat dicintai Allah, maksudnya pahalanya sangat besar. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Mari kita baca. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ya. Nah, ini pagi sore bagus kalau kita baca 100 kali, 100 kali. Ada sunnahnya. Dosa-dosa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tafsir ringkas untuk surah Al-Waqi'ah. Kita lanjutkan tafsir ringkas untuk surah Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sabbaha, telah memahasucikan lillahi, terhadap Allah, ma, apa saja, fis samawati, yang ada di langit-langit, wal ardi, dan bumi. Wahwa, dan dia Allah, al-aziz, maha gagah, al-hakim, maha bijaksana. Lahu, hanya milik Allah, mulku, kerajaan, as-samawati, langit-langit, wal ardi, dan bumi. Yuhyi, dia menghidupkan, wa yumit, dan dia mematikan. Wahwa, dan dia Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Huwal awwalu, dialah yang maha awal, wal akhir, maha akhir, wal zahir, maha zahir, maha tampak, wal batin, maha tidak tampak. Wahwa, dan dia Allah, bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, alimun, maha mengetahui. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Hadid ini dimulai dengan sabbaha. Maka surat Al-Hadid ini termasuk surat-surat musabbihat. Ada 5. Pertama adalah Al-Hadid, kemudian surah Al-Hasyr, kemudian surah As-Saff, kemudian surah Al-Jum'ah, kemudian surah At-Taghabun. Ini surah-surah musabbihat. Al-Hadid juz 27, sementara yang lainnya juz 28. 5 surat ini disebut musabbihat karena dimulai dengan sabbahalillah atau yusabbihulillah. Nah, dalam surat-surat musabbihat itu ada 1 ayat yang kata Nabi lebih baik daripada 1000 ayat. Dalam hadis yang lain disebutkan sebanding dengan 1000 ayat. Ayat itu apa? Kata Ibnu Katsir adalah ayat ketiga dari surat Al-Hadid.
huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, maka ini pantasnya ayat ini saya kasih tanda khusus ya. Tanda apa lagi nggih? Tandanya banyak banget ini. Nah, udah, tanda inilah. Pokoknya ayat beda ini, ayat khusus. Nah, makanya harus dihafalkan ini. Ini kita membaca satu ayat pendek ini seolah-olah membaca 1000 ayat. Baik, kita baca. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Apa lagi? Dereng. Lagi. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Lagi. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, pun apa lagi? Nah, maka kalau kita salat sunnah rakaat pertama baca ini enggak ada masalah. Sehingga kita sudah membaca 1000 ayat. Nanti pada rakaat kedua ditambah ayat yang lain. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu juga pendapat ulama yang lain, itulah ayat yang lebih baik daripada 1000 ayat. Memang diperselisihkan oleh para ulama. Baik. Ayat ini mengatakan sabbahalillahi ma fis samawat. Kata-kata ma dalam bahasa Arab ini untuk sesuatu yang ghairu akil, yang tidak berakal. Misalnya pohon, misalnya binatang, misalnya kayu, misalnya tanah, bumi, langit, itu ma. Maka ayat ini menunjukkan semua benda, semua makhluk itu tasbih kepada Allah. Jadi semua benda yang di sekitar kita ini tasbih. Ini ada meja, ini tasbih kepada Allah. Dalilnya apa? Ya ini, sabbahalillahi ma. Dan ini dikuatkan dengan ayat yang lain. Pada surah Al-Isra ayat 44 Allah mengatakan wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Segala sesuatu tasbih memuji Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak paham bagaimana tasbih mereka. Karena itu ayat ini menunjukkan pentingnya tasbih. Sudah sering saya sampaikan hadis tentang wasiatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh wasiati putranya 2 wasiat. Kamu selalulah ucapkan la ilaha illallah. Karena andaikan langit bumi ditimbang dengan la ilaha illallah, ini lebih berat la ilaha illallah daripada langit bumi. Kemudian selalulah kamu membaca subhanallah wa bihamdih, kata Nabi Nuh. Kenapa? Karena subhanallah wa bihamdih itu adalah tasbihnya segala sesuatu. Segala sesuatu mengucapkan subhanallah bihamdih. Wa biha yurzaqul khalqu. Dan dengan subhanallah bihamdih itulah semua makhluk diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semut diberi rizki oleh Allah. Kenapa? Dia membaca subhanallah bihamdih. Nah, karena manusia itu jangan kalah dengan semut. Manusia tidak pernah membaca subhanallah bihamdih, kalah dengan semut berarti. Nah, maka rizkinya sumpek. Kenapa? Nah, tidak pernah baca subhanallah bihamdih. Karena itu bacalah subhanallah bihamdih setiap hari 100 kali. Ini pesan dari guru kami berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Allah mengatakan yuhyi wa yumit. Allah itu menghidupkan dan Allah itu mematikan. Ayat ini mengingatkan kita kepada kisah raja yang sombong. Yaitu yang mendebat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pada surah Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Ada seseorang mendebat Nabi Ibrahim gara-gara dikasih kerajaan oleh Allah, yaitu Raja Namrud, sombong akhirnya. Idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbkulah yang menghidupkan dan mematikan. Maka dia menjawab, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kemudian dia panggil 2 orang, 2 budak. Satu dia penggal lehernya, mati. Satu dia suruh lepas, hidup. Nah, dia katakan, ini saya bisa menghidupkan, mematikan. Ini orang bodoh kayak begini. Menghidupkan, mematikan itu bukan begitu. Yang namanya mematikan, itu melenyapkan kehidupan dari satu makhluk tanpa merusaknya. Itu namanya mematikan. Kalau kamu tumpas lehernya,
Itu berarti kamu merusak. Itu bukan mematikan, itu membunuh. Ada semut, dipites, mati. Itu bukan mematikan, bukan yumit, tetapi membunuh seperti itu. Mematikan itu mengambil nyawanya semut tadi tanpa merusak tubuh dia. Itu mematikan. Nah, menghidupkan, mengembalikan lagi nyawa yang sudah, tubuh yang sudah kosong dari nyawa tadi, kita kembalikan supaya hidup lagi. Itu namanya menghidupkan. Nah, itulah yang dimaksud yuhyi wa yumit. Hanya Allah yang bisa melakukan. Kalau kita bisanya membunuh, bukan mematikan. Kemudian apa maksudnya ini? Allah Maha Awal. Allah Maha Awal itu maksudnya tidak ada yang lebih awal daripada Allah. Karena Allah itu tidak ada awalnya. Tidak ada permulaannya. Sejak dulu Allah sudah ada. Istilah lainnya Allah Qadim. Istilah Qadim itu sebenarnya bukan istilah syar'i karena tidak kita temukan dalam Quran maupun hadis menyebut bahwa Allah itu Qadim. Tetapi Allah menyebut Al-Awwal. Nah, maka kalau orang-orang sering menyebut Allah itu Qadim, Qudum, ya, Allah itu punya sifat Qadim, yaitu tidak ada awalnya. Itulah yang dimaksud Al-Awwal. Kalau manusia atau selain Allah itu selalu ada permulaannya. Permulaan kita tahun berapa lahirnya? Tahun 81 misalnya. Nah, itu berarti permulaan Anda. Allah itu akhir. Maksudnya apa? Maksudnya ketika nanti makhluk semuanya sudah habis, Allah tersisa. Maka itulah nama lainnya Al-Baqi. Allah yang tersisa. Nanti langit bumi akan hancur semuanya, manusia akan mati semuanya. Siapa yang tersisa? Allah. Itu Al-Akhir. Al-Zahir Maha tampak. Tampak gimana? Padahal Allah tidak pernah kita lihat dengan mata kita. Tampak biayatihi dzahirah, dengan tanda-tanda kekuasaannya. Allah mampu menjalankan matahari. Nah, melihat matahari itu berarti seolah-olah Allah tampak karena Allah yang menjalankan. Karena itu para ulama mengatakan wa fi kulli syai'in ayatu tadullu ala annahu wahidu. Segala sesuatu makhluk menunjukkan Allah itu ada dan esa. Al-batin, Maha tidak tampak. Memang Allah tidak tampak. Tetapi meskipun Allah tidak tampak, betul-betul ada dan Allah mengetahui segala perkara, maka Allah mengatakan wa huwa bikulli syai'in alim. Inilah tafsir ringkas untuk ayat-ayat ini, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.